Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polresta Bandung menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas kelas 2 narkotika Jelekong, Kabupaten Bandung. Polisi mendalami tulisan tangan pada dinding rumah penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat. Kenaikan harga hingga ketersediaan stok minyak kita membuat pengusaha UMKM makanan ringan di Kota Bogor kebingungan. Polisi mendalami tulisan tangan pada dinding rumah penemuan kerangka ibu dan anak di Kabupaten Bandung Barat. Diduga tulisan bernada kekecewaan masalah rumah tangga ada kaitannya dengan kematian korban. Tim forensik Polda Jawa Barat beserta Inafis Polres Cimahi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan kerangka ibu dan anak di Kompleks Tani Mulia, Kabupaten Bandung Barat, Selasa lalu. Di ruangan inilah kedua tersangka itu terbaring di atas kasur yang berbeda. Bukti penting ditelusuri polisi guna menjawab jejak kematiannya, di antaranya baju, sisa air, serta tulisan tangan. Iya, kalimat-kalimat yang tersurat di dinding rumah ini seolah ditunjukkan kepada mantan suami korban atau pria yang pertama kali menemukan kerangka. Coretan bernada kekecewaan itu tersemat pada kamar dan ruangan lainnya. Tulisan-tulisan dari sekitar tembok-tembok dan bukti-bukti yang ada di USB itu mengarah kepada adanya perselisihan di dalam keluarga ya. Yang diduga korban ya sempat mendatangi ketua RT kemudian menyampaikan bahwa mereka akan pindah ke suatu tempat dan menyampaikan bahwa sertifikat tanah ini jangan disampaikan kepada suami. Polisi belum bisa menyimpulkan waktu dan penyebab kematian korban. Kemungkinan adanya unsur tindak pidana juga masih diselidiki petugas forensik. Kerangka wanita 55 tahun bernama Iguh Indah Hayati dan anaknya Elia Immanuel Putra berusia 24 tahun ditemukan oleh Mutjoyo Chandra pada Senin 29 Juli lalu. Mutjoyo yang sudah 6 tahun berpisah dengan korban datang ke rumah tersebut untuk mengambil surat akta tanah. Ia tak menyangka di rumah yang berdebu terbengkalai dan terkunci itu tergeletak kerangka anak dan mantan istrinya. Kini Mutjoyo diperiksa sebagai saksi, sementara kerangka korban diautopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bayangkara Polri. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sebanyak 4.000 lebih pelanggar lalu lintas tercatat selama 14 hari operasi Patuh Lodaya yang digelar jajaran Satlantas Polres Garut. Lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 3.000-an kasus. Ini selain kenal pot bro, Operasi Patuh Lodaya yang diselenggarakan secara serempak telah berakhir selama 14 hari lamanya. Operasi kali ini lebih mengutamakan pada edukasi dan teguran, namun juga tetap ada penilangan. Tercatat sudah ada 4.317 pelanggar yang terjaring Satlantas Polres Garut. Lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 3.377 pelanggar. Pelanggaran didominasi pengemudi tidak menggunakan helm standar, tidak membawa surat-surat, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 2 orang, serta berknalpot bising. Banyak melaksanakan peneguran daripada proses tindakan hukum berupa tilang. Dapat kami sampaikan bahwa di operasi yang 14 hari ini kita sudah melaksanakan teguran sebanyak 4.317. Ini memang meningkat dibandingkan 2023, di mana di 2023 pada operasi Patuh Lodaya 2023 ini hanya 3.377. Untuk knalpot bising langsung dikenakan edukasi di tempat. Pengendara harus mengganti dengan knalpot standar, jika tidak motor dibawa ke Polres. Ratusan knalpot bising pun telah disita. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Puluhan mobil ambulans yang beroperasi di Kabupaten Garut dicek kelayakan jalan atau rem cek oleh Satlantas Polres Garut bersama Dinas Perhubungan. Selain mengecek kondisi mobil, petugas juga memeriksa fungsi sirine dan kelengkapan alat pengangkut pasien.
Diawali dengan memeriksa suara sirene, membedakan suara sirene saat mengantar pasien darurat, sirene untuk pasien sakit biasa, dan saat mengantar jenazah. Petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut dan Dinas Perhubungan mengumpulkan 50 mobil ambulans yang beroperasi di Kabupaten Garut. Mobil-mobil ini berasal dari berbagai lembaga dan pusat kesehatan seperti dari puskesmas, rumah sakit, klinik, hingga ambulan desa dan relawan. Tujuannya untuk mengecek kelayakan ambulans dan fungsi komponennya. Pemeriksaan berlanjut dengan melihat kondisi kelayakan mobil. Petugas menemukan adanya sejumlah mobil ambulans yang bagian lampunya mati. Bahkan salah satu ambulans kedapatan masih menggunakan ban yang sudah tipis atau tak layak. Petugas pun menyarankan untuk mengganti ban dan komponen lain yang sudah rusak. Kita laksanakan ramcek untuk kendaraan ambulan dan sosialisasi tertib berlalu lintas di jalan raya. Baik, untuk pemeriksaan kendaraan sendiri meliputi dari surat-surat kendaraan dan kelengkapan kendaraan yang harus dipatuhi oleh ambulan itu sendiri. Tadi kita juga mengecek lampu-lampu, swiper, bannya dan lain sebagainya untuk memberikan nanti rasa aman dan nyaman kepada penumpang atau pasien yang akan dibawa pada saat nanti. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa ambulans termasuk salah satu kelompok pengguna jalan yang memiliki hak utama untuk didahulukan, termasuk kendaraan yang didesain khusus untuk mengangkut perlengkapan medis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga kebutuhan pokok di pasaran terus merangkak naik. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, harga cabai rawit merah tembus Rp100.000 per kilogram. Naiknya hingga 2 kali lipat. Sudah harganya mahal, stoknya pun langka di pasaran. Komoditas cabai menjadi perbincangan akhir-akhir ini. Bagaimana tidak? Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, harga cabai rawit merah tembus di harga Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Sudah harganya mahal, stoknya pun langka di pasaran. Harganya naik 2 kali lipat lebih dari harga normal, yakni Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit merah ini sudah terjadi sejak seminggu lalu, namun harganya tak kunjung turun. Untuk harga cabai merah keriting dan cabai hijau keriting kini dijual Rp60.000 per kilogram. Sebelumnya Rp30.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga tomat anjlok, 1 kilogramnya hanya Rp5.000 hingga Rp8.000. Sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai tentu dikeluhkan pembeli. Sekarang yang naik cabai rawit merah. Berapa sekarang? Tembus berapa? Tembus sampai Rp100.000. Itu Rp100.000. Iya. Oke, itu sejak kapan sih? Udah ada 1 minggu. Seminggu. Belum turun-turun? Belum turun ya? Belum. Oke. Kenaikan harga cabai ini diduga karena stok yang menipis sementara daya beli masyarakat tinggi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Tak hanya kenaikan harga cabai, kenaikan harga hingga ketersediaan stok minyak kita rupanya membuat pengusaha UMKM makanan ringan di Kota Bogor kebingungan. Selain harus merogoh kocek tambahan, pengusaha juga mengalami penurunan omset. Naiknya harga eceran tertinggi HET dan ketersediaan minyak kita dalam beberapa waktu terakhir membuat pengusaha UMKM makanan ringan di Bogor Baru, Kota Bogor pusing 7 keliling. Selain terpaksa beralih menggunakan merek minyak goreng kemasan lain, mereka juga harus mengeluarkan uang tambahan untuk tetap bisa berproduksi. Mereka pun juga kesulitan dalam mendapatkan stok minyak kita di pasaran. Apalagi kebutuhan minyak goreng bagi pengusaha ini per bulannya tak tanggung-tanggung, yakni mencapai 400 liter. Mereka pun tidak bisa berbuat banyak dan mengaku mengalami penurunan omset keuntungan dari biasanya akibat kondisi ini. Nah, kalau dampak kenaikan harga minyak kita dari 14.000 ke 15.700 itu udah hampir ekstra cost untuk di kita, penambahan ekstra biaya untuk biaya produksi, terus mengurangi juga jumlah produksi kita dari seminggu 4 kali menjadi seminggu 2 kali. Nah, ekstra cost ini ada 2.000 sampai 3.000 yang kita harus persiapkan untuk minyak saja, karena pemakaian kita cukup banyak di angka 400 liter dalam sebulan. Jadi ada ekstra budget 600 sampai 1,2 lah, dengan kondisi minyak yang harganya di pasaran ini tidak stabil.
Mereka juga tidak berani menaikkan harga jual produknya karena khawatir kehilangan pelanggan. Pengusaha UMKM berharap situasi ini bisa kembali normal dan adanya kemudahan dari pemerintah untuk bisa mendapatkan stok minyak kita. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.